Ini adalah materi perkuliahan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dari program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Islam Bandung dengan materi analisis stok karbon dan tutupan lahan. Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Buat kalian para perencana tata ruang dan calon pengelola lingkungan, bersiaplah karena cara kita melihat dan menganalisis lanskap akan berubah secara drastis setelah sesi ini. Oke, mari kita mulai dengan menyadari realitas makro yang sedang terjadi saat ini. Bumi kita semakin memanas. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana benar-benar menahan panas matahari di atmosfer kita. Sejak era industri, suhu global sudah naik lebih dari 1 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi jangan salah, pergeseran suhu yang kecil ini secara drastis meningkatkan kerentanan kita terhadap rentetan bencana ekologis. Kita bicara soal banjir ekstrim, longsor, sampai kekeringan panjang. Jadi ini bukan sekedar isu lingkungan biasa, ini adalah krisis perencanaan tata ruang yang sangat nyata di depan mata. Untuk mengurai isu yang kompleks ini, kita akan membagi pembahasan hari ini menjadi 5 bagian utama. Mulai dari konsep dan manajemen bencana, dasar stok karbon, konsep tutupan lahan, metode pengukuran dan analisis, hingga implementasinya di Indonesia. Kita masuk ke bagian pertama, konsep dan manajemen bencana. Kita harus paham dulu nih fondasi ekologis dari risiko bencana. Konsep yang paling krusial di sini adalah peran zona hulu. Dalam kacamata tata ruang, area hulu yang berlereng curam itu bertindak layaknya benteng pelindung alami sekaligus area tangkapan air kita. Vegetasi yang ada di sana berfungsi sebagai spons ekologis yang meresap air dan menahan tanah. Nah, ketika kita secara ceroboh mengubah fungsi lahan, misalnya nih, menebang hutan di hulu untuk dijadikan kawasan pemukiman, kita pada dasarnya sedang menghancurkan spons tersebut. Air hujan jadi tidak punya tempat untuk meresap dan langsung mengalir deras ke bawah. Dampaknya, kerentanan masyarakat terhadap banjir bandang dan longsor meningkat tajam. Jadi, tata ruang itu benar-benar soal mencari titik keseimbangan antara lingkungan binaan dan ruang terbuka hijau. Lanjut ke bagian kedua dan ketiga, konsep dasar stok karbon dan tutupan lahan. Mari kita definisikan mekanika inti dari lanskap kita. Pertama, apa sih sebenarnya stok karbon itu? Bayangkan stok karbon ini seperti sebuah berangkas penyimpanan alami raksasa milik bumi. Ini adalah jumlah total karbon yang dikunci dengan aman di berbagai komponen lingkungan, mulai dari biomasa tanaman, lapisan tanah, sampai materi organik yang sudah mati. Karbon ini sebagian besar ditarik dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Sebagai gambaran skalanya, hutan-hutan di seluruh dunia menyerap sekitar 2,4 miliar metrik ton karbon dioksida tiap tahun. Makanya, menjaga agar karbon ini tetap terkunci rapat di dalam berangkas alami sangatlah esensial untuk mengerem laju perubahan iklim global. Kedua, tutupan lahan atau land cover. Sederhananya, ini adalah wujud fisik dan material di permukaan bumi kita. Bisa berupa hutan, area pertanian, lahan basah, pemukiman, atau lahan terbuka. Tutupan lahan ini ibarat kulit fisik dari planet kita, dan alasan kenapa konsep ini sangat penting bagi kalian adalah karena sebagai perencana tata ruang, lapisan inilah yang sebenarnya ada di bawah kendali kalian untuk didesain dan diatur seiring berjalannya waktu. Lalu, apa hubungannya? Nah, hutan dan ekosistem seperti lahan gambut punya kapasitas stok karbon yang sangat masif. Mereka menyimpan karbon dalam-dalam dan bertindak sebagai spons ekologis yang aktif. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika lahan hijau ini dikonversi menjadi pemukiman beton atau lahan terbuka? Stok karbonnya langsung anjlok secara drastis. Konversi ini tidak cuma menghilangkan fungsi spons pelindung kita, tapi juga melepaskan kembali semua emisi yang tadinya sudah terperangkap berabad-abad langsung ke atmosfer. Ini seperti bom waktu yang memperparah pemanasan global sekaligus melipat gandakan risiko bencana. Masuk ke bagian keempat, metode analisis dan implementasi. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara perencana tata ruang mengukur sesuatu yang tidak kasat mata ini? Kita punya 3 langkah jitu. Langkah pertama, kita turun langsung ke lapangan. Kita ukur diameter pohon, tinggi, dan biomasa secara fisik. Langkah kedua, kita pakai penginderaan jauh atau remote sensing. Dengan citra satelit resolusi tinggi, kita bisa mengklasifikasikan area vegetasi yang sangat luas, yang pastinya mustahil kalau diukur manual satu persatu. Langkah ketiga, kita masukkan data tadi ke dalam model estimasi karbon menggunakan pedoman standar IPCC. Ini adalah perpaduan yang sangat keren antara kerja keras di lapangan dan teknologi mutakhir untuk memprediksi total emisi. Lebih jauh lagi, kita melakukan analisis perubahan tutupan lahan. Dengan memanfaatkan citra satelit multitemporal seperti Landsat atau Sentinel, kita tidak hanya melihat gambar mati, kita melacak pergerakan dinamis lanskap dari waktu ke waktu. Dari sini kita bisa langsung mengkorelasikan perubahan bentang alam ini dengan naik turunnya kapasitas penyimpanan karbon kita. Dan kalau data ini kita overlay dengan peta bahaya bencana, kita bisa menghitung dampak presisinya. Kita jadi tahu persis di mana penyerap karbon kita hilang dan di mana titik kerentanan masyarakat sedang memuncak.
Secara teknis, disinilah perangkat Sistem Informasi Geografis atau GIS mengambil peran krusial. Salah satu proses paling penting dalam analisis spasial adalah konversi dari poligon ke raster. Jadi, kita mengambil bentuk poligon di peta, seperti batas hutan atau kawasan kota, lalu mengubahnya menjadi grid data seluler yang bisa dihitung secara matematis. Di tahap inilah bentang alam fisik benar-benar bertransformasi menjadi angka-angka terstruktur yang siap untuk dianalisis. Setelah grid tersebut terbentuk, kita masukkan atribut spesifik dan sistem akan menghitung skor kerentanannya. Contohnya begini, hutan alam yang lebat mungkin mendapat skor risiko sangat rendah, katakanlah 0,333, karena daya lindungnya maksimal. Tapi, untuk lahan terbuka atau pemukiman padat, skor risikonya bisa melonjak tajam ke angka maksimal, yaitu 1. Melalui proses ini, kalian benar-benar sedang mengkuantifikasi daya lindung yang diberikan oleh alam. Terakhir, bagian kelima, contoh implementasi di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana sains ini membentuk kebijakan nasional kita. Mari kita lihat skalanya. Berdasarkan peta kawasan hutan Indonesia tahun 2024, kita memiliki lebih dari 95 juta hektar tutupan hutan. Itu angka yang fantastis. Artinya, apapun keputusan tata ruang yang dibuat terhadap tutupan lahan di negara kita, dampaknya bukan cuma dirasakan di level lokal, tapi punya implikasi global yang luar biasa masif terhadap stabilitas iklim dunia. Karena taruhannya sangat tinggi, pengukuran saintifik yang kita bahas tadi menjadi tulang punggung untuk berbagai inisiatif strategis. Mulai dari program REDE Plus yang memberi insentif internasional untuk melindungi hutan kita, pemanfaatan big data dari KLHK, dan Badan Informasi Geospasial untuk kebijakan tata ruang, hingga penerapan moratorium lahan gambut untuk mencegah pelepasan karbon secara gila-gilaan. Ini semua adalah wujud nyata bagaimana kita berusaha menyimbangkan pembangunan dengan upaya krusial menurunkan emisi. Semua ini mengingatkan kita pada satu prinsip emas, jika Anda tidak dapat mengukur, maka Anda tidak dapat mengelola. Inilah alasan utama mengapa menguasai analisis spasial dan pemahaman tentang tutupan lahan adalah senjata paling ampuh yang kalian miliki dalam merancang adaptasi iklim. Kalian pada dasarnya sedang mengukur sesuatu yang tidak terlihat demi melindungi sesuatu yang sangat nyata. Pada akhirnya, kemampuan luar biasa ini ada di tangan kalian sekarang. Sainsnya sudah jelas, perangkatnya sudah tersedia, dan taruhannya sangat besar. Jika kelangsungan hidup ekologis kita sangat bergantung pada bank karbon alami ini, pertanyaannya adalah, bagaimana kalian akan mendesain lanskap kota esok hari untuk melindungi masa depan kita bersama? Terima kasih sudah menyimak sesi ini, teruslah merencanakan dengan bijak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.